Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta Roslin Manopo. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Selamat manusia, terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah di hari Minggu Paskah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di dalam ibadah Minggu pada saat ini, di dalam merayakan Paskah, terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan besar kasih Bapa-Ku, selalu melindungiku di mana
kasih-Mu yang selalu menaungiku. Unaikan terima kasih-Ku kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengutamakan diri kami sendiri daripada menunjukkan kasih kami kepada sesama. Kepadamu kami mohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku kepadamu bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau dan melayani dengan motivasi yang salah. Kami gagal untuk melayani dengan tulus dan rendah hati, sehingga kami cenderung mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami cenderung takut untuk menyatakan yang benar di tengah-tengah kesalahan yang terjadi. Kepadamu kami mohon. Bapa Maha Penyayang, kami mengaku kepadamu bahwa kami cenderung gagal melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu, karena kami sering gagal untuk bersabar dalam tantangan. Kami gagal untuk memperjuangkan kasih-Mu hanya karena kesombongan diri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, serta perbaharui kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan di dalamnya mau bertobat, maka disampaikan bagi kita pada saat ini berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesuslah Tuhan
Yesus yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas dagingku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi kita yang hadir di dalam gereja pada saat ini dan juga kita yang ada di rumah kita masing-masing, bersama-sama di hari ini kita merayakan Paskah, namun di dalamnya kita juga akan dituntun lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Karena itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang sudah boleh memperoleh kemenangan. Engkau menang atas maut, sehingga Engkau Allah melalui Putra-Mu Yesus Kristus bangkit dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Maka pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda kebenaran-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman ini tidak akan berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tetapi akan menerangi, menguatkan, meneguhkan, bahkan mengokohkan kami di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani pada saat ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Markus pasal ke-16 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, Maria syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 merupakan pembacaan kita di hari ini, hari yang kita tunggu-tunggu, di hari Paskah, yang di dalamnya kita sebagai orang percaya kita boleh memperoleh kemenangan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, bacaan kita ini merupakan tuturan Markus tentang apa yang terjadi setelah penyaliban dan penguburan Yesus. Sekelompok perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome, mereka pergi ke kubur Yesus dan hendak meminyaki jenazahnya. Ini sebuah kelasiman saat itu. Karena meminyaki jenazah yang baru meninggal itu merupakan tanda penghormatan. Para perempuan yang disebutkan di ayat 1, mereka bukan saja merupakan pengikut Yesus yang setia, tetapi mereka adalah pribadi yang pernah menerima kebaikan Kristus dalam kehidupan mereka, sebagaimana yang terjadi pada Maria Magdalena. Disebutkan bahwa Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari dalam dirinya. Itu di dalam Lukas pasal 8 ayatnya yang kedua. Kasih mereka kepada Yesus diperlihatkan adalah kasih yang begitu besar. Ketika mereka pergi ke kubur Yesus, memperlihatkan bahwa sebenarnya sangat beresiko di saat-saat seperti itu. Pasca penyaliban, para murid diliputi rasa takut, rasa cemas, sebab kebencian orang banyak terhadap Yesus itu juga dialamatkan
kepada mereka sebagai pengikut Kristus. Ketiga perempuan itu juga mencemaskan pintu kubur Yesus. Bagaimana menggulingkan batu besar dengan tenaga mereka sebagai seorang perempuan. Namun lagi-lagi, walau ada resiko dan kendala, para perempuan itu tetap pergi menuju kubur Yesus. Sesampainya di kubur Yesus, kita lihat apa yang terjadi. Yang pertama, diperlihatkan bahwa pintu kubur, yaitu batu besar yang menutup pintu itu, telah terguling. Dan yang kedua, jenazah Yesus sudah tidak ada lagi. Dan hal yang ketiga, ada seorang laki-laki berjubah yang mengabarkan bahwa Yesus bangkit dan menyuruh mereka menjumpai Kristus di Galilea. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya hal ini mengejutkan mereka. Kita tidak tahu perasaan apa yang sebenarnya yang mereka alami pada saat itu. Apakah mereka gembira ataukah mereka tidak percaya? Yang pasti, yang mereka lihat, yang mereka temukan pada saat itu, bahwa kubur kosong dan Yesus tidak ada di dalamnya. Tentunya hal ini memperlihatkan bahwa tidak pernah terlintas di dalam pikiran mereka bahwa kubur Yesus sudah kosong. Yang terjadi kemudian bahwa mereka gentar dan dahsyat mendengar kabar kebangkitan Yesus. Yang tentunya hal ini juga yang tidak pernah mereka duga atau pikirkan sebelumnya. Kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah peristiwa biasa. Justru itu sebuah peristiwa besar. Berita itu berita dahsyat. Berita itu adalah berita yang menggetarkan. Berita yang menggemparkan. Apakah sampai di situ beritanya? Ya Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita untuk kita renungkan pada saat ini. Masihkah kabar kebangkitan Kristus itu menggemparkan? Masihkah kabar kebangkitan Kristus itu menggetarkan dan dahsyat dalam kehidupan kita? Di tengah situasi pandemi COVID-19, ketika pada saat ini kita dibatasi dengan keadaan untuk beribadah di rumah, di hari Paskah ini, masihkah Paskah ini membuat kita excited seperti para perempuan di kuburan Yesus yang menyambut Paskah? Ataukah Paskah kita hari ini kehilangan gregetnya? Kenapa? Karena pada saat ini ketika kita merayakan Paskah, kita hanya ada di rumah saja. Tidak ada perayaan besar dengan dana besar. Tidak ada makan-makan besar.
Tidak ada kegiatan yang menghebohkan ketika kita ada di dalam perayaan Paskah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita diajak, mari kita merenungkan apa sebenarnya yang membuat Paskah itu dahsyat. Apa sebenarnya yang membuat Paskah itu mengejutkan? Apa sebenarnya yang membuat Paskah itu menggetarkan di dalam kehidupan kita? Bukan seremoninya yang mau kita lihat. Apalagi pesta setelah ritual ibadah kita. Gregetnya sebenarnya ketika kita merayakan Paskah, justru karena kebenaran yang ada di dalamnya. Apa itu? Kebenaran apa yang ada di dalam Paskah itu? Ya, kebenaran. Kebenaran bahwa Kristus bangkit. Dan dia mau bahwa baik di gereja atau di rumah, mau ibadah yang dikemas mewah atau sederhana bersama keluarga, menghabiskan anggaran yang besar atau pendapat tanpa budget sedikit pun, Paskah itu tetap terlaksanakan. Jadi tidak harus dengan menghabiskan anggaran yang besar, ibadah yang dikemas mewah, ataupun dalam kesederhanaan kita yang kita laksanakan pada saat ini. Bahwa kita lihat seluruh dunia merayakan Paskah di tengah-tengah situasi yang kita alami pada saat ini. Sehingga mau disampaikan bagi kita, Paskah yang kita laksanakan bukan lagi soal tempat dan kemegahan untuk merayakannya. Tetapi yang menjadi soal adalah Kristus. Kristus yang menjadi pusat dari tiap perayaan Paskah yang kita laksanakan selama ini. Kita lihat kenyataannya. Walau dunia saat itu menolak Kristus, tetapi ia tetap bangkit. Demikian juga di hari ini, atau sama halnya juga di hari ini. Walaupun pandemi COVID-19 menyerang dan memaksa kita untuk kita tidak beribadah Paskah di gereja, tetapi kita mau katakan bahwa Kristus tetap bangkit. Sehingga tidak ada alasan untuk kita merasa sedih. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersemangat. Apalagi kita kehilangan sukacita untuk merayakan Paskah di hari ini. Karena Kristus sudah bangkit, maka mari dikatakan bersoraklah. Mari kita menjadi orang yang takjub, orang yang gentar, dan rasakan kedahsyatan kebangkitan Kristus di hari Paskah ini. Karena itu saudaraku, perenungan kita belum berakhir. Sebab teks Alkitab selanjutnya memperlihatkan tindakan para perempuan tersebut dalam rasa terkejut, dalam rasa gentar dan juga dahsyat ketika menerima kabar kebangkitan Kristus. Maka mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa mereka keluar dan lari. Mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun. Tetapi mereka menyampaikan pesan kebangkitan Kristus kepada Petrus dan murid lainnya sebagaimana yang diperintahkan. Keluar dan lari adalah dua tindakan aktif yang diperlihatkan para perempuan tersebut. Mereka beralih dari rasa sedih dan takut yang menimbulkan rasa takjub dan gentar. Perubahan suasana hati yang tadinya ada dalam ketakutan, dalam situasi yang mencekam,
suasana hati berarti psikis mereka. Tetapi pada akhirnya melahirkan perilaku hebat, yaitu fisik mereka yang ada di dalam diri para perempuan. Keluar dan lari, memperlihatkan semangat yang besar untuk mengerjakan tugas yang dipercayakan Allah kepada mereka. Dan tugas menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Tapi digambarkan, diperlihatkan bahwa semangat itu bukan semangat yang membabi buta. Bukan semangat yang pada akhirnya membuat mereka hilang kontrol dan tidak berfokus pada tugas yang dipercayakan kepada mereka. Justru kabar itu harus diteruskan, yaitu diberikan kepada Petrus dan murid lainnya. Dan itulah yang dilakukan para perempuan yang menjadi saksi kebangkitan. Mereka tidak salah alamat. Mereka tidak serong ke kiri dan serong ke kanan di dalam perjalanan. Tetapi rasa takjub dan gentar akan Paskah melahirkan saksi-saksi yang bersemangat dan fokus melaksanakan kesaksiannya dengan benar dan tuntas. Sehingga menjadi catatan untuk kita renungkan pada saat ini, sudahkah kita menjadi saksi Paskah? Menjadi saksi Paskah yang bersemangat, yang fokus serta tuntas dalam tiap kesaksian iman kita. Artinya itu yang harus kita lakukan. Menjadi saksi untuk bersemangat, untuk fokus, untuk tuntas dalam setiap kesaksian iman kita. Karena jika tidak, kita gagal merayakan Paskah. Ini perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Karena Allah sedang berbicara kepada kita. Ia hendak mengingatkan kita pada arti Paskah yang sebenarnya. Dan ia menanti lahirnya saksi-saksi Paskah yang berintegritas. Dan sekarang inilah waktunya bagi kita. Mari kita menjadi saksi-saksi Paskah yang berintegritas. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat merayakan Paskah. Kebangkitan Kristus mendorong kita pun bangkit menjadi saksi yang bersemangat, yang fokus dan tuntas untuk menyatakan kebenarannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh untuk menghayati firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sukacita Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Tua dan muda nyanyi gembira, Kristus telah bangkit, sorak haleluya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Kristus pendamai Allah dan kita, sehingga kita saling didamaikan.
alat pendamai Allah dan manusia dan sesamanya. Kita telah mati bersamanya, kita pun bangkit bersamanya. Oh, kita menjadi ciptaan baru, hidup berjalan dalam tuntunan Roh. Jemaat dipersilakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang akan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Sungguh kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa ibadah dan perayaan Paskah boleh kami laksanakan. Walaupun perayaannya tidak seperti biasa yang kami lakukan. Tetapi mau ibadah atau perayaan dimanapun kami dihadirkan, kami boleh merayakan dalam sukacita, dalam rasa syukur karena Kristus sudah bangkit. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali untuk boleh melewati hari-hari kehidupan kami dalam kekuatan dan pertolongan dari Allah Bapa di surga. Bapa di surga, di tengah-tengah situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini, ketika sebagai jemaat-Mu kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Disinilah saatnya kami sebagai keluarga boleh berkumpul, boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kami boleh mengangkat hati kami untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Ketika Tuhan hadirkan kami di rumah masing-masing. Bapa di surga, ketika situasi kondisi pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh hampir seluruh dunia pada saat ini, khususnya juga di negeri yang kami cintai, bangsa Indonesia. Ketika lewat peristiwa-peristiwa ini, memang ada banyak hal yang memang kami tidak mampu untuk paham. Tetapi ya Tuhan, apapun situasi kondisi yang kami hadapi dan alami pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan selalu ada, meneguhkan dan menopang kami. Sehingga di hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Kristus. Kami mau berdoa bagi setiap mereka yang berjuang untuk melawan akan COVID-19 ini, bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19. Biarlah ya Tuhan ya Bapa, Engkau berkati segala usaha dan upaya yang mereka lakukan. Mulai dari pemerintah ketika mereka mengambil berbagai keputusan-keputusan, ketika mereka menyampaikan himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat yang ada di negeri kami tercinta ini. Maka biarlah seluruh himbauan-himbauan itu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, bahkan juga kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan untuk wabah ini cepat selesai, itu juga boleh cepat terlaksana. Ketika masyarakat saling mendukung, saling
mendoakan, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka kami percaya bahwa wabah ini akan selesai. Ketika pun kami merayakan akan Paskah pada saat ini, kami juga teringat bagi para dokter, perawat sebagai garda terdepan. Bapa, Engkau Allah yang akan menolong dan menopang mereka. Di tengah-tengah situasi yang membutuhkan banyak tenaga, pikiran, yang menguras seluruh apa yang ada di dalam kehidupan mereka, untuk mereka berusaha berupaya agar supaya setiap pasien yang mereka rawat boleh mendapatkan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga mereka pun menanti mereka untuk boleh hadir bersama-sama di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Karena itu kami mau berdoa bagi mereka yang sakit karena wabah COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan dalam penanganan para dokter, para medis, bahkan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh ditangani dengan baik. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang ada di Jemaat Immanuel. Tuhan juga pulihkan dan sembuhkan mereka dari kondisi yang mereka alami pada saat ini. Kami mau berdoa secara khusus bagi Pendeta Peter Soisa, Penatua Berdiana Polinggomang, dan juga Bapak Tony, Diaken Tony Rumengan. Biarlah ya Tuhan kasih setiamu juga akan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Untuk mereka juga boleh dipulihkan dan disembuhkan. Ketika mereka sudah menjalankan isolasi mandiri, biarlah mereka benar-benar boleh dipulihkan dari kondisi mereka pada saat ini. Kami bersyukur walaupun ada yang sakit, tetapi ada juga yang Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Khususnya bagi Penatua Dir Patinama. Engkau Allah yang sudah berkarya di dalamnya. Engkau Tuhan yang sudah boleh meneguhkan dan menopangnya. Sehingga ia boleh dipulihkan. Kami pun mau berdoa bagi mereka yang tidak mampu hamba sebutkan satu persatu pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau juga Allah yang akan memulihkan akan kondisi mereka pada saat ini. Keluarga-keluarga yang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga besar Rumengan. Biarlah ya Tuhan Engkau tetap kuatkan dan hiburkan keluarga di tengah-tengah duka cita yang mereka alami pada saat ini. Ketika mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi dan cintai. Yang kami sebutkan dengan hormat almarhum Bapak Paul Rumengan. Kiranya kasih dan setia Allah akan tetap menghiburkan dan meneguhkan keluarga, istri terkasih, anak-anak, cucu-cucu, menantu. Biarlah ya Tuhan ya Bapa, Engkau Allah yang tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Bahkan di hari yang penuh sukacita ini, mereka pun boleh tetap bersorak, bergembira karena Kristus bangkit dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami percaya bahwa semua yang terlibat di dalamnya, baik aparat keamanan, TNI, Polri, Tuhan juga pakai mereka untuk boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar dalam tuntunan, kasih dan pengasihan daripada Allah Bapa. Jemaat-Mu dalam seluruh aktivitas mereka, baik yang melakukan aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah, biarlah ya Tuhan Engkau pelihara, Engkau jaga, Engkau sertai mereka, anugerahkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah kesehatan boleh tetap senantiasa Tuhan anugerahkan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh presbiter yang ada. Kasih setiamu terus melingkupi kami. Untuk kami terus berkarya di dalam Tuhan sekalipun di tengah-tengah keterbatasan yang ada pada saat ini. Tetapi keterbatasan ini tidak menyurutkan akan semangat dan iman kami untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan.
Sehingga kami percaya bahwa Paskah ini merupakan Paskah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Paskah yang memberikan semangat bagi kami untuk terus melihat bagaimana kasih setia Tuhan itu dihadirkan bagi kami. Bahkan juga bagi jemaatmu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang pada saat ini sedang beribadah, berkati sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Biarlah mereka boleh menjalani tugas tanggung jawab mereka, terus berpengharapan kepada Tuhan, terus menjadi orang-orang yang mampu bersaksi di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Maka biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang boleh memberkati. Kami serahkan dan percayakan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 5 yang mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Janganlah terkebun
berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, keluarga besar Allah yang sedang mengikuti ibadah Paskah di rumah masing-masing, mohon kesediaan mengikuti Warta Jemaat Minggu 12 April 2020. Pertama, dengan memperhatikan Surat Majelis Sinode nomor 9498-3 MS-20 Romawi tanggal 27 Maret 2020 tentang penjelasan dan kebijakan Majelis Sinode GPIB. Surat MPH PGI nomor 230-PGI-17 Romawi -202 tanggal 25 Maret 2020 tentang pemindahan dan pelayanan ibadah ke ibadah keluarga rumah masing-masing hingga tanggal 29 Mei 2020. Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB nomor 13A tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia hingga tanggal 29 Mei 2020. Maklumat Kapolri nomor MAK-2-3 Romawi -2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona COVID-19. Maka pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Makassar memberitahukan sebagai berikut. Memperpanjang status diberhentikannya seluruh kegiatan jemaat di lokasi gereja GPIB Immanuel Makassar, antara lain ibadah hari Minggu Persekutuan Anak, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna, ibadah dan kegiatan unit misioner, rapat, latihan paduan suara atau vokal group, senam dan lain sebagainya sampai tanggal 29 Mei 2020. Ibadah hari Minggu mulai tanggal 5 April 2020 akan diselenggarakan melalui live streaming pada setiap hari Minggu jam 9.00 dengan mengacu pada rumpun tata ibadah hari Minggu, di mana semua jemaat dihimbau untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti ibadah tersebut. Ibadah Paskah 12 April 2020 jam 05.00 melalui live streaming dan jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Peneguhan sidi baru ditunda pelaksanaannya sebelum pelaksanaan perjamuan kudus berikutnya pada bulan Juli 2020. Pengesahan program kerja dan anggaran 2020-2021 ditunda sampai dengan 30 Juni 2020. Menghimbau
jemaat agar tetap berjaga kesehatan dan memelihara iman dan pengharapan pada kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, juga melakukan social distancing, physical distancing, untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Kemudian kolekte dan perpuluhan serta persembahan syukur lainnya dapat ditransfer ke nomor rekening GPIB Immanuel Makassar pada Bank BRI nomor 00-01-01-787-30-2 atau dapat di store langsung ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari jam kerja. Kemudian berikutnya, berita duka. Dalam kemuliaan Bapa Surgawi, ia telah memanggil anaknya, Bapak Paulus Stefanus Rumengan, usia 84 tahun, almarhum adalah anggota di sektor pelayanan 2 Losari, meninggal pada hari Rabu 8 April 2020 di Rumah Sakit Labuan Baji, Makassar. Jenazah telah dimakamkan hari Rabu 8 April 2020 di pekuburan Macanda, Samata. Dalam persekutuan keluarga Allah, Jemaat Immanuel turut berempati dengan disertai doa kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi segenap keluarga yang berduka. Demikian warta jemaat. Dan berikutnya kita akan mengikuti pesan Paskah Majelis Jemaat GPIB Immanuel Makassar yang akan disampaikan oleh Ketua 4 Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat Immanuel Makassar, ingin menyampaikan beberapa hal penting untuk kita semua. Oleh karena saat ini kita masih bergumul dengan situasi dunia yang tengah dilanda pandemi virus COVID-19. Oleh karenanya itu, Majelis Jemaat berharap agar jemaat tetap teguh di dalam pengharapan pada Tuhan. Oleh karena Dia yang mempunyai hidup dan kehidupan ini. Jemaat tetap setia dan taat melaksanakan ibadah-ibadah walau hanya lewat online atau live streaming. Oleh karenanya itu, mari terus berdoa kepada saudara-saudara kita yang masih terpapar virus COVID-19, baik yang berada di rumah sakit ataupun yang berada di rumah-rumah. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita senantiasa taat dan teguh
serta merendahkan hati, biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa melimpahi kita. Selamat Paskah 2020. Salam sehat. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama tadi. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.